Halo semua, kembali lagi di Karen Carpet Cleaner. Hari ini ada sebuah karpet bulu. Biasanya ini karpet enak banget ya dipakai buat tiduran di depan TV atau mau sambil belajar atau sambil ngobrol. Kalau enggak bener-bener ketumpahan sesuatu atau sesuatu yang bener-bener mencolok dan kelihatan, karpet ini akan selalu terlihat bersih. Tapi enggak seperti kelihatannya. Yuk ikuti video ini. Kita akan cuci sebuah karpet bulu berwarna merah yang sangat kelihatan nggak ada masalah sebenarnya, tapi lihat di akhir nanti ya. Oke, stay tune terus. Sebelumnya, kalau memang postingan saya atau video ini berguna untuk Anda, silahkan subscribe dan klik like. Jika memang nggak, klik dislike aja nggak apa-apa. Oke, let's go. Oke semua, ini adalah karpet yang saya bicarain tadi, karpet bulu warna merah terang banget dan kelihatannya sih nggak ada masalah ya, dari jauh tuh kayak bersih-bersih aja tuh. Terus dari deket juga nggak kelihatan, kasat mata semua kotorannya. Coba kita cek lagi lebih teliti, fine aja gitu. Jadi dipegang juga masih lembut-lembut aja, nggak ada masalah. Paling hanya ada beberapa kotoran-kotoran yang kayak gini nih. Nah ini sih gampang ya kita ambil. Sebenarnya kita vakum aja, terus kita jemur, kita kasih parfum, sebenarnya nggak masalah sih ini sebenarnya ya. Tapi nggak gitu cara kerja kita. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung kerjain aja deh. Yuk. Oke, step pertama standar, saya akan melakukan penyedotan dengan vacuum cleaner, penghisapan debu-debu halus yang kering ya, yang sudah terlepas dari karpet ini yang tidak nempel. Jadi ini untuk mengurangi beban kerja nanti saat posisi karpet sudah basah, karena kan kotoran-kotoran atau debu-debu yang kering jika nanti masih menempel di karpet yang telah dibasahi air, dia akan malah menggumpal dan bikin nambah-nambahin kerjaan yang di belakang. Kita hisap di dua sisi ya, jadi bolak-balik kita hisap semua. Posisi kering, kalau udah langsung kita basahin. Kita cuci dulu posisi basah di bagian bawah karpetnya dulu ya. Jadi posisinya kita balik dulu seperti ini. Saya menggunakan karpet polisher seperti biasa dengan tingkat kekerasan sikat yang medium ya, atau bukan hard, bukan yang soft juga. Dan dengan sabun khusus karpet yang telah dicampur dengan sedikit pelembut dan pewangi. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan apek selain untuk mencucinya. Lalu kita semprot dengan menggunakan jet spray ya, atau pressure washer. Fungsinya untuk mengangkat kotoran yang tersisa, dan kita guyur lagi pakai air supaya kotorannya mengalir. Jadi lantai kerja saya ini agak miring beberapa derajat yang membuat airnya bisa mengalir di atas permukaan karpet. Lalu kita balik dan kita kerjakan di bagian atasnya. Ini adalah karpet jenis yang unik ya. Jadi dia pakai semacam karpet lumayan tebal ya sebagai dasar, dan ada bulu-bulu yang lebat di atasnya. Jadi ini akan menjadi tempat yang sangat perfect sekali buat kotoran-kotoran untuk sembunyi di sini. Jadi ini pembersihannya harus ekstra, dan airnya juga harus banyak karena dia akan menyerap air sangat banyak sekali. Sampai sejauh ini belum menunjukkan adanya sisa-sisa air yang kotor yang mengalir dari karpet ini. Jadi masih kayak biasa aja ya. Jadi kayak karpet besi. Busanya yang keluar dari karpet pada saat digosok ini juga nggak menunjukkan tanda-tanda kecoklatan atau kehitaman atau keruh atau apa gitu kan. Jadi kayak nggak kotor gitu.
Saya nggak ngerti secara pasti ini karpet sudah dipakai selama berapa lama dari terakhir kali dicuci, karena ini adalah pelanggan baru saya, jadi saya belum ngerti sejarahnya. Tapi kayaknya sih belum lama ya. Saya juga nggak terlalu mencium bau apek di karpet ini, jadi saya rasa sih memang perkiraan saya belum ada 1 bulan atau mungkin baru 1 bulan. Lagi-lagi air adalah kunci utama ya dalam membersihkan karpet bulu, karena semakin banyak airnya nanti dia kotorannya dan sabun akan semakin bercampur dan semakin mencair, sehingga akan terlepas dari serat-serat bulu-bulu yang lebat ini. Ini saya melakukan extracting air ya, saya sedot airnya menggunakan karpet ekstraktor. Ini yang biasa saya pakai untuk extracting di jok mobil atau di karpet-karpet tipis. Tapi ini hanya ukuran besar dan tidak terbuat dari kaca, jadi nggak kelihatan ya. Tapi saya akan melakukan ini 2 kali, 2 langkah. Jadi setelah di vakum ini, saya nanti akan angkat ke atas dan akan saya basahin lagi dan akan saya sedot lagi. Tujuannya untuk mengurangi atau menuntaskan pekerjaan saya dalam menghilangkan kotoran-kotoran yang bersembunyi di dalamnya. Ini proses pencucian dan pembelian sabun saya sudah kelar. Saya akan mengangkatnya untuk mengerjakan tahap selanjutnya. Nah, ini saya memberikan air lagi. Jadi satu karpet ini bisa menyerap hingga sekitar kurang lebih 4-5 liter air. Kita bisa lihat bahwa dengan saya semprotkan air sebanyak itu saja, nggak banyak air yang menetes jatuh dari karpet ini, menunjukkan betapa karpet ini sangat-sangat menyerap air. Dengan pressure washer ini saya akan berusaha untuk memecahkan kembali kotoran-kotoran yang melekat di bulu-bulunya, sehingga saat nanti saya melakukan extracting menggunakan vakum ekstraktor lagi, harapan saya kotoran-kotoran akan ikut terhisap bersama air yang sudah tersimpan di karpet ini. Jadi ini karpetnya sangat-sangat menyerap air sekali. Saya lakukan di semua sisi. Di sisi bawah karpet atau sisi dalam, permukaannya tidak terlalu menyerap air, jadi tidak seperti sisi yang warna merah ya, atau sisi luar, sisi atas. Jadi pengerjaannya akan lebih gampang. Dan setelah sekian lama saya menyemprotkan air, baru menetes. Ini membuktikan bahwa karpet ini sangat-sangat menyerap air. Jadi nanti akan membutuhkan pengeringan atau penjemuran di bawah sinar matahari lebih lama daripada karpet-karpet yang biasanya. Saya menggunakan alat yang seperti biasanya. Nggak tahu namanya kok dibilang cocor bebek. Kalau di toko-toko kita mau beli ini namanya cocor bebek ya. Jadi ini ya, ujung untuk menghisap air. Saya akan perjelas, saya akan close up sedikit tentang apa yang saya lihat di cocor bebek ini atau kepala penghisapan air ini, seperti ini. Jadi air-air beserta sabun, beserta busa, beserta kotoran akan terhisap secara sempurna. Karena tadi sudah dilakukan penghisapan yang pertama, jadi airnya sudah sangat jernih sekali ya, sudah putih. Biasanya kalau
karpet masih kotor, airnya nggak akan seputih itu, nggak akan sejernih itu, jadi warnanya akan keruh gitu, coklat tua kayak gitu gitu. Ini adalah bagian yang paling saya suka, melihat air terhisap jelas di kepala ekstraktor ini. Satisfying banget lah pokoknya ini. Saya lanjutkan ke semua bagian supaya kotoran-kotoran beserta air bisa terhisap dan karpet ada dalam kondisi benar-benar bersih, nggak cuma seperti kelihatannya. Pengerjaan ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 40 menit, jadi ini saya super percepat, dan ini adalah hasilnya. Jika kita melihat secara sekilas, tidak akan tampak terlalu berbeda dengan sebelumnya ya. Ini sudah lumayan kering, sekitar 70-65% ya ini keringnya. Tampak sama aja ya kayak yang sebelumnya tadi ya. Nah ini yang sebelumnya nih, kayak nggak beda, warnanya tetap cerah, bulunya tetap bertekstur seperti itu, dan bener-bener nggak ada bedanya, hampir nggak ada bedanya. Tapi lihatlah air hasil hisapannya, yang ini nggak akan bohong. Air hasil hisapan dari karpet tadi, satu karpet ini kurang lebih 30 liter ya, kurang lebih, karena kapasitas tangki saya 30 liter dan hasilnya seperti itu.